Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Kalau muda-mudi yang kekinian itu ya, bayi peringas-peringis, gelundang-gelundung itu dimonitor tiap hari. Tapi kalau pahlawan Cipto Mangunkusumo mereka malah nggak tahu loh. Tapi ini muda-mudi kekinian yang belum subscribe ke channel ini. Kalau yang subscribe channel ini nggak ada yang seperti itu. Biasanya mereka mengisi waktu dengan pentalitan latihan TikTok loh. Lebih sehat kan kalau joget-joget. Yuk kita lanjut cerita pahlawan kita Cipto Mangunkusumo. Dengan kata beliau sana sini, berhasillah Cipto Mangunkusumo masuk Stovia. Nah, Stovia ini menjelma jadi Fakultas Kedokteran UI. Kalau yang Nias tadi jadi Fakultas Kedokteran UNER. Mohon maklum ya, waktu itu untuk masuk kedokteran UI tidaklah perlu merintis lewat SMP dan SMA favorit, tapi dari SD alias ELS saja udah cukup. Bisa langsung jebret masuk ke sana, biur terus kecemplung. Enggak ding, enggak pakai jebret dan enggak pakai kecemplung sumur. Singkatannya ya, Stovia ini School Tot Opleiding van Inlandse Artsen, ditambah belakangnya T Batavia. Angel bentuk jenenge. Nah, sementara Stovia menjelma jadi FKUI, kalau arwah si kucing hitam itu menjelmanya jadi serigala jadi-jadian. Munculnya tiap bulan purnama. Oh alah, kok jadi minggot cerita horor. Sorry. Sampai mana itu tadi? Kuliahnya Mbah Cipto itu sekitaran 6-7 tahun. Lalu dia pun lulus jadi dokter. Ya iyalah, kalau masuk sekolah kedokteran lulusnya jadi montir sepeda, itu gimana ceritanya ya kan? Ya wae. Adiknya Mbah Cipto itu juga banyak yang sukses. Gunawan Mangunkusumo, Budiarjo Mangunkusumo, dan Syamsul Ma'arif Mangunkusumo itu juga masuk Stovia. Yaitu masuk sana untuk kuliah kedokteran beneran. Dan bukannya sekedar masuk untuk beli odading di kantinnya saja. Walah. Adiknya lagi dari Mbah Cipto ada yang namanya Darmawan Mangunkusumo. Dia malah dapat beasiswa pemerintah kolonial masuk Universitas Delft di negeri Belanda jadi insinyur kimia industri. Sampai sekarang di Eropa itu termasuk Universitas Top Markotop. Adik bungsunya Mbah Cipto ada lagi namanya Suyitno Mangunkusumo, itu juga nggak mau kalah dengan kakak-kakaknya. Dia masuk perguruan tinggi hukum Rechtshogeschool T Batavia. Angel menjenenge. Yang kelak jadi Fakultas Hukum UI. Ini termasuk fakultas hukum paling bergengsi se-Indonesia masa kini dan masa itu juga. Ini jadi pelajaran untuk keluarga kita semua. Usahakanlah anak tertua itu tinggi pencapaiannya sehingga adik-adiknya terpacu, nggak mau kalah dan ingin senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Loh, ini seperti nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi kalau sama anaknya Kang Uye. Yang tertua cuma jadi satpam cadangan di pabrik mobil Wuling. Loh, adik-adiknya ya udah gak mau sekolah, cuma maunya kursus menjahit dan kursus masak. Masaknya spesialis kambing Wuling. Loh, ini kipi. Pamiun beda lagi. Anak tertuanya jadi montir di bengkel Suzuki. Adik-adiknya terus jadi penjual susu, nggak pakai ki. Susunya juga susu kuda liar. Oh alah. Harusnya kita ini kayak Pak Mangun itu hebat. 4 anak sekolah kedokteran, 1 insinyur, kuliah luar negeri, 1 lagi belajar ilmu hukum. Nggak tahu tuh gimana caranya pegawai biasa anak-anaknya bisa seperti itu. Tapi jelas kalau dengan cara biasa saja di zaman kolonial itu susah bingit. Waduh, pakai bingit barang. Zaman sekarang, walau rasisme dan diskriminasi nggak kayak jadul, tetap butuh persistensi dan tekad yang tak pernah surut. Persaingan kan sekarang makin keras ya kan. Yang kena penyakit mejen itu juga keras. Beda tapi kerasnya. Merongkol. Oh alah, gila nih. Lalu kan ya, kalau para orang tua masa kini kalah sama anak pegawai rendahan di zaman kolonial. Tapi insya Allah para milenial dan orang tua yang nonton channel ini sukses semua. Minimal masuk UGM lah gitu. Jurusan sastra Jawa atau pedalangan atau yang lain. Janganlah seperti Kang Uyek dan Bi Encih. Waduh, namanya kok eksotik. Dulunya orang tua mereka tuan tanah dan tengkulak embek.
di Pamengpeuk, Garut. Tapi mereka berdua malah putus sekolah. Tali kolor juga ikut putus. Ujungnya cuma jadi penjaga kantin di Unpad Jatinangor. Itu loh yang kemarin kiosnya rubuh itu. Masih untung anak-anaknya yaitu Neng Enjum dan Cek Yois bisa masuk ITB, bukan melalui jalur mandiri atau jalur undangan, tapi jalur kantinnya. Alias mereka itu masuk ITB-nya juga dagang bakso di salah satu kantinnya. Tapi ini baksonya tanpa pengawet, beda kan? Kalau kuliahnya sih mereka bukan di ITB, tapi di kehutanan UGM. Dapat 2 semester, terus tersesat di hutan rimba belantara. Habis itu DO. Walah, DO kok bangga. Tapi ya, anak Pak Mangunkusumo itu juga tidak semuanya sekolah tinggi sih. Ada juga yang biasa saja, yaitu Badariah putri keempat, Murtinah putri keenam, lalu Kartinah, Kartono, Kartini. Banyak juga ini saudaranya. Klasik lah ya di zaman itu. Dan bagaimana kisah Mbah Cipto selanjutnya? Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.